pergi ke kedai membeli roti. Rotinya enak, manis sekali. Assalamualaikum, semangat pagi. Semoga video ini menginspirasi. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Marlina, CGP Angkatan 6, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini akan menyajikan video kesimpulan dan refleksi pengajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Berikut ini ada 3 pertanyaan yang saya jadikan sebagai refleksi saya dalam membuat kesimpulan pada modul 1.1 ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Pertanyaan yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Pendidikan adalah tempat tersemainya benih-benih kebudayaan. Untuk itu, agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, maka filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon harus kita terapkan. Trikon yang pertama yaitu kontinuitas atau tidak melupakan akar budaya. Kemudian konvergen, pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan yang terakhir konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Asas trikon ini sangat sesuai dengan Merdeka Belajar yang akan diterapkan pada kurikulum Merdeka saat ini. Proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan supaya anak menemukan kemerdekaannya di dalam belajar dan mampu untuk mengembangkan potensi maksimal dirinya secara penuh. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana alam berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Luasnya bentangan alam Indonesia dan kekayaan keragaman sosiokultural di dalam masyarakat membuat variasi pendidikan kita semakin beragam. Cara kita dalam mendidik anak harus disesuaikan dengan kodrat alam anak. Begitu juga dengan perkembangan zaman, sehingga KHD menekankan didiklah anak sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Sehingga sebagai pendidik kita harus terus berkembang dan dinamis untuk menyesuaikan diri dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah pendidikan berhamba pada anak. Pengertiannya di sini, para pendidik harus menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu sehingga mampu menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan menjadikan anak sebagai pembelajar yang sejati, selalu mempunyai rasa ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan sehingga menghasilkan sumber daya manusia di masa mendatang yang mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi, mempunyai rasa percaya diri, kemandirian, dan wawasan global yang membuat mereka mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, atau kehendak sehingga menimbulkan tenaga, sehingga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya yaitu spikomotor. Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat paling
sosial dan karakter bagi seorang anak. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga merupakan tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta di antara anak-anak. Mereka saling belajar satu sama lain dalam menyelesaikan persoalan mereka. Budi pekerti juga merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Kesimpulan yang saya ambil setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan akan saya terapkan, yaitu yang pertama, menerapkan asas trikon. Yang kedua, menumbuhkan daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Yang ketiga, memaksimalkan sistem Among dalam peran guru sebagai penuntun. Yang keempat, membentuk pribadi yang mandiri. Mandiri di sini berarti tidak bergantung kepada orang lain, yaitu kemerdekaan di dalam belajar. Dengan begitu, seorang anak mampu memaksimalkan potensi dirinya. Kemudian, pendidikan harus relevan dengan kehidupan, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya, karena pendidikan tidak terlepas dari kebudayaan. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi